tutorial atau penjelasan tentang isi bus Transjakarta. Halo Sobat Mania, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Memberi tutorial atau penjelasan tentang isi bus Transjakarta, maksudnya fasilitas yang ada di dalam bus Transjakarta. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya antara kursi warna merah dan warna biru itu. Mungkin sebagian teman-teman juga Sobat Mania udah paham ya, sudah mengerti. Jadi peruntukannya warna merah ini untuk prioritas, ya, lansia, ibu yang membawa anak bayi atau difabilitas. Nah, ini kursi prioritas. Itu ada tanda silang menandakan saat ini kita kan lagi didera dengan kasus COVID-19. Nah, jadi dua kursi hanya bisa diduduki oleh satu penumpang. Nah, di sini sisi kanan saya juga ada kursi yang bisa dilipat seperti ini. Ini juga fungsinya sama untuk prioritas. Nah, mungkin Sobat Mania pernah melihat seperti ini di dalam bis Transjakarta. Terkadang ada yang belum paham kegunaan. Ini buat apa sih? Gitu. Ternyata di sini sama. Kenapa ini diadakan kursi lipat? Jadi buat prioritas yang mungkin menggunakan kursi roda, ini akan ditempatkan di sini, iya kan? Mungkin sebagian yang cacat, yang mungkin tidak mampu buat duduk mungkin atau susah, bisa bersandar di sini, dan di sini disediakan namanya safety belt untuk mengikat. Nah, selebihnya dari kursi ini tadi, di sini kursi berwarna biru. Berwarna biru ini boleh digunakan siapapun, wanita maupun laki-laki ataupun orang tua. Tapi yang merah ini dikhususkan buat prioritas. Nah, di sini ada sekat ruangan seperti ini. Ini pembatas ya. Di sini boleh kita baca. Ini ruang khusus wanita. Jadi buat teman-teman Sobat Mania mungkin yang belum pernah menggunakan transportasi Jakarta atau busway, ini ruangan dari depan saya ini ke depan sampai pintu ruang pramudi itu, ini tidak boleh diisi kaum Adam atau kaum laki-laki. Jadi di sini khusus perempuan dari usia kecil sampai dewasa, bahkan ibu-ibu atau orang tua. Boleh nggak kalau saya bawa anak, Pak, tapi anak saya cowok, nggak apa-apa. Dikategorikan laki-laki itu berusia anak-anak dan didampingi orang tua, boleh di sini. Tapi kalau dia sudah dewasa, kayak sudah usia 15 tahun, itu sudah tidak boleh menggunakan kursi ini khusus kaum laki-laki. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitas atau tanda-tanda yang disediakan oleh PT Transjakarta, yaitu seperti larangan-larangan yang berada dalam ruangan Transjakarta seperti ini. Ya, mungkin teman-teman Sobat Mania udah tahu lah ya. Di sini untuk menghindarin istilahnya pelecehan di dalam Transjakarta. Kenapa di dalam bis Transjakarta ruangannya dibagi antara ruang perempuan dan laki-laki. Jadi begitu. Nah, yang di sebelah sini dilarang makan dan minum. Maksudnya selama dalam perjalanan di dalam Transjakarta dilarang makan dan minum. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan. Karena apapun yang kita makan belum tentu aromanya itu sampai tidak mengganggu, mungkin bahkan mengganggu penumpang lain. Nah, di sini sudah tidak asing lagi, kita tidak boleh merokok. Di sini kursi prioritas seperti ibu hamil, ibu membawa anak kecil. Nah, kecepatan Transjakarta itu dibatasin untuk pengoperasional pada jalur Transjakarta itu hanya 50 km per jam. Jadi banyak Sobat Mania yang sudah paham. Di sini kita hanya berbagi. Dan kalau mungkin teman-teman bingung, saya mesti naik apa, terus mesti kemana, di sini di atas pintu itu tertera seperti petunjuk arah atau peta dari titik awal. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dari mana? Andainya teman-teman berada dari titik sini, teman-teman mau ke halte mana? Sobat Mania pengen kemana?
benar nggak bis yang kita tumpangi atau kita lalui ini melalui itu, gitu. Jadi ini ada 4 di sisi 4 pintu, baik di depan ada 2, di belakang pun ada 2, gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mungkin saya yakin buat teman-teman semua, bahkan dari Sobat Mania semua, bahkan ada yang menggunakan transportasi ini setiap hari, baik buat bekerja atau mobilitas lain, gitu loh kan. Karena transportasi di Jakarta saat ini memang digalakkan oleh pemerintah pusat, tujuannya untuk membuat masyarakat kita bisa merasa lebih nyaman dalam perjalanan, ya kan. Di sini tidak ada boleh pengamen ataupun pedagang ya. Jadi seperti itu. Saya yakin teman-teman semua sudah nggak asing lah dengan ini. Jadi di sini saya hanya berbagi cerita. Nah, di sini disediakan sanitizer teman-teman ya. Buat sanitizer, di sini ada display, namanya display penunjuk di saat dimana noser berbunyi di dalam Transjakarta ini, maka secara otomatis halte yang akan kita stop berikutnya itu akan tertera di sini teman-teman ya. Umpamanya halte apa, nanti nosernya bunyi apa, berbarengan dengan display ini berubah. Jadi teman-teman gak usah takut-takut. Untuk bagi yang belum pernah ya, bagi yang belum pernah, sangat nyaman di dalam bis Transjakarta ini, sangat nyaman dan AC-nya sangat dingin. Dan bis Transjakarta ini sudah dilengkapin 4 CCTV. Di atas saya ini ada CCTV, bahkan di belakang pun sudah ada CCTV untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak sama-sama kita inginkan gitu. Dan di bis Transjakarta ini disediakan ini palu ya, palu untuk pemecah kaca, bisa digunakan dalam keadaan urgent atau emergency. Dan hampir di setiap pintu, bahkan ini kalau saya hitung kurang lebih semuanya ada 8, 10 sama di depan. Oke, begitu teman-teman ya.